Kalau misalnya mau usaha itu yang paling susah adalah memulainya gitu. Sebenarnya jangan tunggu siap nantilah usahanya, tunggu siap gitu. Sesungguhnya kesiapan itu menunggu kita untuk dijemput gitu. Jadi jangan bilang nunggu siap gitu. Tapi memang berat sih gitu. Jadi mulailah dan selalu bersyukur atas apa yang sudah dicapai di hari itu gitu. Halo, selamat datang di podcast Halo Lampung. Dan tentunya menyajikan obrolan yang tak terduga yang dibahas semaunya. Tentunya di hari ini, pemirsa, kita akan mengundang narasumber yang begitu spesial di episode keempat kita di hari ini. Seperti dijanji di episode pertama, kita akan mengundang narasumber yang memang mendapatkan ataupun juga memberikan inspiratif kepada seluruh generasi muda yang di Provinsi Lampung. Dan juga tentunya yang berbakat banget nih. Nah, kali ini berbakat banget di bidang bisnis. Langsung saja kita sapa kedua narasumber sekaligus best couple kita di hari ini ya. Yang pertama ada Kak Riko Febrian dan juga Echa Rizky. Apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Baik ya? Alhamdulillah baik. Oke. Gimana keadaannya bisnis terkait Taps in Lampung di awal tahun 2023? Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah karena mungkin di awal tahun sampai akhir tahun kemarin tuh preparation untuk banyak acara-acara bank atau acara-acara perusahaan-perusahaan gitu masuk di akhir tahun dan udah ready nih di awal tahun. Jadi lagi ngurusin itu. Jadi banyak banget event yang akan dijalanin ke depannya di awal tahun 2023 ya. Benar. Luar biasa. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh banget seperti apa perkembangan Taps in Lampung, karena menjadi salah satu produk ternama ya, anak muda masa kini menggunakan busana yang ada etnik Lampungnya. Karena tentunya busana Lampung ini tidak hanya pada saat di acara-acara adat saja, tapi bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aku mau tanya dulu nih sama Kak Echa sama juga Kak Riko ya. Jauh sebelum berpikir untuk membuat sebuah produk yang namanya Taps in Lampung. Tapi kalau Kak Riko sendiri sebelumnya berprofesi sebagai apa sih Kak Riko, biar semua tahu nih. Dan semua juga udah tahu dong kalau kalian best couple. Aku sebelum bisnis itu sebenarnya aku dulu tuh cuman kuliah aja, terus after dari kuliah selesai aku kerja di bank selama 2 tahun. Tapi sebelum kerja di bank itu atau berbarengan itu kita udah mencoba untuk bisnis. Jadi awalnya tuh iseng-iseng. Jadi kebetulan aku gabung di Imkobal, terus suka tuh sama tapis. Dan pada saat itu tuh ada potongan tapis di rumah, terus cuma iseng aja diaplikasiin ke kaos gitu, terus dipakai pada saat kumpulan sama teman-teman, terus pada nanya gitu, ini kaosnya beli di mana gitu. Karena jiwa bisnisnya muncul ya, akhirnya kayaknya gue bisnisin enak nih gitu. Akhirnya kita coba buat sampel satu lusin doang. Waktu itu belum ada brandingnya dong ya? Sebelum kita muncul kita udah pikirin branding gitu. Branding. Kayak laki aja sih sebenarnya, kita udah mikirin namanya apa, kita pesenin hangtagnya segala macam, packagingnya gitu. Kita memang udah pikirin itu sih, dan alhamdulillah karena kita sudah memikirkan itu, setelah kita muncul dan alhamdulillahnya lagi kita booming, terus 3 bulan sebelum tuh udah banyak tuh kaos-kaos tapi sejenis gitu, dan alhamdulillahnya kita udah ada branding tadi, udah ada brand gitu. Jadi walaupun banyak yang produksi, tapi orang-orang tuh taunya itu produksi kita gitu. Nah, itu dari awal pertama kali perjalanan Kak Riko memang untuk membangun Taps in Lampung. Tapi kalau Kak Echa sendiri, sebelum jauh dari Taps in Lampung ini berprofesi sebagai apa sih Kak Echa? Kebetulan waktu itu aku sarjana hukum. Sarjana hukum yang kebetulan ijazahku sampai hari ini belum pernah kepakai. Karena mungkin rezekinya
Lancar Iya. terus dari Taps in Lampung ya. Alhamdulillahnya gitu. Jadi sampai dengan hari ini tuh memang fokus ke Taps terus gitu. Jadi ya kalau misalnya ditanya sebelumnya apa, ya sebelumnya mahasiswa langsung Mahasiswa bisnis. lulus langsung bisnis Iya, ya. gitu. Tapi kalian kenalnya mungkin sudah berapa lama? Akhirnya sekarang jadi best couple yang begitu luar biasa. Kalau kenal tuh kita tuh mungkin hampir setengah dari hidup tuh lebih mungkin. Karena kita teman SD. Oke. teman Kita SD. teman SD. Jadi tahu banget kecilnya bersama-sama Iya. seperti apa, Kariko yang seperti apa. Seperti apa zaman dulu. Bukan teman SD aja, bukan teman SD terus pisah gitu, nggak. Teman SD, teman SMP, satu sekolah. Wow. Terus kita pisah SMA, kuliah akhirnya kita dekat gitu. Terus ya dari kuliah itu kita pacaran ya, terus habis itu 2016, 2010 kita kuliah, 2016 kita nikah. 2016. 2016 kita nikah. Wow, berarti memang kenalnya udah lama banget dari Iya. kecil. Akhirnya 2016 cukup serius banget akhirnya menentukan untuk menikah ya. Dan TAPS itu 2015, jadi setahun sebelum punya TAPS Oke. itu kita nikah. Itu setahun berarti- setelah dong, Iya, setahun setelah ya? Setelah punya TAPS setahun baru nikah. Oh, berarti memang awal pertama kali bisnis bareng dulu dari 2015, semakin dekat 2016 akhirnya menyatukan dua hati ya. Iya. Oke, berarti awal pertama kali tercetuskan ingin buat produk ini 2015 atau sebelumnya, Kariko? Di 2015 awal, kalau nggak salah di bulan Maret. Jadi bulan Maret nanti 2023 kita genap 8 tahun. Genap 8 tahun. Iya. Oke, mungkin banyak yang nggak tahu kenapa namanya Taps in Lampung, atau mungkin ada beberapa yang pengucapannya salah, Tapsin atau apa gitu. Sebenarnya pengucapannya ada Taps in. Taps in Lampung. Oke, kenapa namanya Taps in Lampung? Jadi waktu itu kan kepikiran karena memang bahan dasarnya tapis gitu ya. Oke. Tapis. Tapi kan kalau misalnya mau kasih nama tapis gitu atau tapis collection itu kayak gimana gitu. Terus akhirnya kayaknya taps deh, kayak yang easy listening, terus gampang gitu diucapannya. Taps gitu. Akhirnya memang itulah akhirnya ngambil branding Taps in Lampung. Iya. Pada saat membangun pertama kali branding pasti kan ada izin segala macam, sehingga bisa dibilang branding benar-benar kita patenkan nih. Ada kesulitan tersendiri nggak pertama kali memang buat mempatenkan produk ataupun merek ini? Kita kalau di awal sih karena memang kita awam ya, maksudnya kita tuh nggak kita prepare tapi tidak se-prepare itu gitu. Kita tuh baru ngurus izin tuh setelah kita 2 atau 3 tahun berjalan gitu. Terus karena kita banyak kenal, terus banyak relasi yang memang UMKM tuh di Lampung tuh sangat dipedulikan gitu. Terus melalui dinas dibantu, diarahkan pendaftaran haki segala macam gitu. Jadi lumayan gampang sih. Karena kita memang dibantu juga kan sama pemerintah, kan ada perkumpulan UMKM Lampung gitu. Jadi diberikan wadah untuk dipermudah gitu. Awal pertama kali merintis sebuah usaha kan pasti kan banyak banget ya kesulitan ataupun hambatan. Pastilah semua usaha apapun itu dalam bidang apapun pasti ada kesulitan dan hambatan. Dan kalau di Taps in Lampung dari merintis awal pertama kali sampai benar-benar orang kenal, oh Taps in Lampung punya Kak Riko dan juga Kak Eca. Nah itu ada bagaimana perjalanannya mungkin? Jadi pertama kali itu nggak apa ya? Ya sulitnya adalah kita kan memang bukan yang apa ya, bukan fasilitas orang tua yang gimana gitu ya. Jadi memang kita sangat berjuang lah. Merintis banget. Merintis dari awal. Iya. Jadi alhamdulillahnya di Februari tahun 2002 kemarin kita akhirnya launching, kita ada di Ruko gitu. Jadi kita ada galeri sendiri di 2022 Februari kemarin gitu. Awalnya kita di MBK, awalnya kita stand sampai dengan di rumah. Ya. Sampai akhirnya alhamdulillahnya kita punya Ruko, dan bahkan kita sekarang udah produksi sendiri di toko gitu. Kita ada 4 penjahit. Jadi untuk yang ngurus standby produksi kita gitu. Jadi memang sekarang udah pada tukang jahit sendiri Ya, ya. ada pengrajin sendiri yang memang kirim setiap minggu khusus untuk pesanan kita gitu. Jadi semakin gampang lah. Kalau kemarin kan banyak PO, sekarang sudah lumayan banyak yang ada di galeri gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kesulitan dari awal itu, kita karena memang nggak ada basic yang memang iya gitu, atau memang kuliah di Fakultas Ekonomi yang memang mempelajari itu, jadi kita tuh awal-awal memang kaget gitu. Yang kayak tadi aku bilang, pada saat awal kita muncul terus tiba-tiba kita muncul cuman satu lusin nih, 3 bulan kemudian tuh udah ada produksi yang
mungkin bisa sampai puluhan lusin gitu. Nah, kita tuh kaget gitu, maksudnya kita masih belum siap pada saat itu untuk itu, terus karena memang sharing sama teman-teman gitu, mereka bilang ya udah nggak apa-apa gitu kan, yang lain tuh no brand gitu, jadi sama aja istilahnya kayak Ayu Ting Ting gitu misalnya, mau siapapun yang nyanyi alamat palsu, betul. itu orang bakalan ingetnya sama Ayu Ting Ting gitu. Jadi oh yaudah, anggapan aja itu ikut membantu branding kita gitu kok. Oh itu kaos tapis gitu, karena kita memang udah ada brand, mereka waktu nyari itu ketemunya kita gitu. Karena setahu aku memang kayak kaos seperti ditempelkan dengan tapis atau diborek tapis itu dulu pada saat 2015 atau 2014 itu memang kayaknya belum ada gitu ya. Yeah. Apakah memang pertama kali Taps in Lampung dari Kariko dan juga Kak Eca yang memang menerbitkan kaos itu dan akhirnya yang lain pada ikut-ikutan? Iya. Dulu tuh kita punya tagline first local brand using tapis in t-shirt gitu, karena kayaknya pada saat itu memang belum ada. maksudnya Belum ada, betul. kita memang nggak terinspirasi dari siapa-siapa Iya. gitu, cuman iseng aja buat gitu. Awal dari memang ada sisa dari kain tapis yang ditempel sendiri, Iya. orang lihat kok kayaknya unik ya, Iya, gitu, seru benar. banget gitu. Nah, tapi kalau sampai sekarang produksi dari pasti kan ada kain tapisnya, itu memang udah produksi pribadi atau memang ada vendor lain yang support dari Taps in Lampung? Semua kita sediakan sendiri ya Kak, dari mulai produksi cuttingan kaosnya, mulai dari cuttingan tapisnya, mulai dari pengrajin tapisnya, semuanya kita sendiri. Sampai dengan nempel brandnya kita sendiri gitu. Itu dari awal atau memang baru beberapa tahun ini memang udah matang dari Taps in Lampung, baru semuanya ke direct sendiri waktu itu? Dari awal. Dari awal ya? Dari awal emang kita semua produksinya sendiri, kita nggak misalnya beli jadi terus kita tempel brand kita tuh nggak. Nah, waktu pertama kali mungkin setahun, 2 tahun, respon yang mungkin Kariko sama Kak Eca yang tahu, respon yang didengar saat ini apa nih terkait pembuatan kaos tapis? Apakah memang ada plus minus ya, mungkin kok bisa sih tapis dipakai kaos, kan seharusnya pakai acara-acara yang lebih formal gitu. Ada nggak selentingan kalimat-kalimat yang lebih menyentuh ke adat-adat yang sedikit gitu? Dulu tuh sempat. Jadi kita karena kita terus berpikir untuk berinovasi segala macam, kita dulu sempat buat heels dari tapis. Oke, betul. Terus nah di situ baru kita ada pro kontra Kayak gitu. ketua adat gitu ya kalau nggak salah ya. Waktu itu siapa sih? Pak Mawardi. Pak Mawardi yang di itu ketemu di MBK itu benar-benar nggak sengaja gitu. Terus dia tuh cukup mengapresiasi gitu. Terus dia bahkan bilang kalau seandainya nanti ada yang komplain atau apa, nanti hubungin saya aja gitu. Nah pada saat itu memang ada beberapa orang yang komplain, kok bisa sih tapis dipotong terus kok ditaruh di kaki gitu, karena kan Konotasinya ke negatif orang berpikir. ya benar, sama aja kayak beberapa acara-acara pigeon gitu, misalnya yang di luar, yang diberangkatkan ke internasional itu kan tapis tapi tuh bajunya seksi gitu, atau apa itu tuh juga sempat terdengar gitu ke kita gitu. Ya sebenarnya sih tergantung sudut pandang kita ngelihatnya sih gitu. Kita kalau misalnya mau dilihat sampai dengan luar, ya kita harus mengikuti budaya atau yang bisa diterima sampai luar gitu. Secara tidak langsung untuk mempromosikan. Iya, niatnya begitu. Lampung, ya? Benar gitu. Tapi sejauh ini memang mungkin selambat akhirnya orang mengerti lah ya. Seiring berjalannya waktu, ternyata tapis memang bisa digunakan setiap hari. Benar. Tidak perlu dalam keadaan formal atau prosesi adat dan lain sebagainya gitu ya. Karena kalau misalkan nggak sekarang anak-anak muda untuk menggunakan atau juga mempresentasikan bahwa tapis bisa digunakan sehari-hari, ya orang-orang nggak bakal tahu. Benar, dan kita juga ikut membantu si pengrajin di sana yang memang yang biasanya produksi sebulan misal cuman 10 kan, karena banyaknya permintaan jadi bisa 20, bisa 30 seperti itu sih. Nah, tapi sejauh ini ada nggak sih reseller yang memang di Taps in Lampung, atau memang hanya Taps in Lampung aja menghubungi e-commerce ataupun DM Instagram untuk mendapatkan sebuah kaos tersebut? Ada reseller ya kah? Kalau reseller kaos ada, bahkan ada yang bikin arisan gitu, jadi yang dapat nanti bakal bisa dapat couple taps gitu. Terus kita Biasanya juga tuh begitu sih. ada customer yang di Korea ya, di mana sih? Taiwan. Di Taiwan. Taiwan jadi dia itu orang Indonesia,
punya toko di Taiwan tuh, toko sembako sebenarnya. Tapi dia ikut jualan kaos gitu. Jadi dia itu biasanya kayak seminggu atau 2 minggu gitu dia baru kirim orderannya berapa banyak gitu, nanti baru kita kirim gitu. Itu orang-orang Indonesia yang kerja di Taiwan gitu biasanya gitu. Wow, berarti udah go internasional, mungkin kedepannya lebih luas lagi jangkauan untuk produk dari Taps in Lampung ini ya. Tapi udah 8 tahun kurang lebih produk Taps in yang memang udah banyak dikenal orang. Nah, yang paling berkesan produk dari Kak Riko dan juga Kak Eca pernah digunakan oleh siapa waktu itu? Sering digunakan oleh Pageant ataupun Putri Indonesia dan lain sebagainya? Ya kita dari awal itu jadi kita juga tuh beruntung banget, banyak beruntungnya deh pokoknya Taps. Dari awal memang kita punya banyak kenalan di televisi gitu, jadi itu kita kirim kaos yang harapannya bisa dipakai artis-artis gitu. Pada saat pertama kali dulu kaos itu kita dipakai Robby Purba gitu. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu, terus aku juga sempat aktif di perpijenan gitu, dipakai Putri Indonesia mulai dari Kezia, Felis yang waktu itu dari Lampung, terus Intan, terus beberapa Putri Indonesia lainnya. Terus kemarin waktu acara pandemi dipakai Mas Menteri, Sandiaga Uno gitu, terus sama artis-artis lainnya sih, gitu ya? Cakrakan, Judika gitu. Udah banyak banget ya, berarti bahkan mungkin pernah menjadi salah satu sponsor di TV nasional waktu itu. Iya. Oke, karena aku ingat banget waktu melihat televisi kok kayak pernah kenal baju ini, ternyata lihat titelnya ada Taps in Lampung waktu itu. Nah, pertama kali produk dari kalian berdua yang benar-benar kan awalnya cuman mungkin hanya teman-teman sekitar, orang sekitar menggunakan Taps in Lampung. Akhirnya bisa digunakan oleh orang-orang petinggi, bahkan mungkin orang-orang yang ternama lah di Indonesia ini. Perasaannya pertama kali seperti apa sih? Produk pribadi loh ini benar-benar tercetus dari kalian berdua, akhirnya bisa booming sampai saat ini. Gimana? Awalnya nggak nyangka lah ya, maksudnya diterima gitu sama orang-orang. Jadi ya nggak nyangka dan happy banget lah gitu, sampai kadang-kadang suka senyum sendiri gitu kalau misalnya kita ke mall gitu atau kemana ngelihat orang pakai baju Tapis tuh, kita pasti lihat bawah kaosnya itu ada label Tapsnya nggak, itu kalau ada kayak seneng gitu loh, kayak suka senyum sendiri gitu. Berarti orang semenerima itu produk Taps ya. Waktu itu malah ada teman yang lagi di KRL tuh, dia tuh fotoin orang yang lagi megang gini kan, dia berdiri gitu, Ca ini ada produk lo di KRL gitu. Jadi di Jakarta. Jadi kayak gitu sering banget sih, yang kalau misalnya ketemu atau di bandara atau di mana gitu, sering foto, teman-teman sering fotoin kalau ini ada produk lo nih Ca di sini gitu. Jadi memang ada kebanggaan tersendiri ya ketika produk kita pribadi dipakai orang yang bahkan jangkauannya lebih luas seperti itu. Nah, Kak Eca dan Kak Riko, ini kan kita udah 8 tahun di Taps in Lampung, dan mulai awal kenalnya kaos Tapis ataupun kemeja Tapis dan sebagainya, mulai banyak berdatangan kompetitor nih. Nah, bagaimana cara menjaga kualitas agar benar-benar semua klien ataupun semua konsumen dari Taps yang sebelumnya menggunakan produk Taps tetap benar-benar I love Taps gitu. Aku cintanya sama Taps aja dan lalu menggunakan Taps gitu. Kan kompetitornya banyak. Menjaga konsistensi dari produk Tapsnya sendiri seperti apa? Sebenarnya kalau aku sih melihatnya kompetitor yang lain itu, kita tuh sebenarnya punya ciri khas sendiri-sendiri gitu. Banyak produk Tapis atau produk serupa yang menjual pakaian Tapis, misal si A, si B, si C dan Taps gitu. Menurutku sih semuanya tuh pasti menjaga kualitas, pokoknya mau produknya yang terbaik gitu, dan kembali lagi ke customernya gitu. Dari si brand-brand ini tuh sukanya yang mana, karena semua pasti menjaga kualitas dan produksinya pasti baik gitu. Jadi tinggal tergantung sukanya sama yang gayanya si desainer yang mana gitu. Menurutku sih gitu sih, karena memang aku ngelihatnya nggak sebagai kompetitor, karena kita tuh memang beda gitu. Kan kita juga berteman ya. Benar. Di luar kita memang kompetitor, tapi kita tuh saling komunikasi gitu. Ya. Kayak misalnya si A gitu, oh kalau misalnya mau bajunya yang kalem atau ini si A nih, kalau misalnya mau tapisnya yang mencolok atau apa si B gitu, kalau misalnya mau yang lebih formal atau apa si C gitu, kalau misalnya untuk
gaun atau apa si D gitu. Jadi tuh sebenarnya kita tuh beda sih gitu. Sampai dengan hari ini pun karena kita rasa kita beda gitu. Kalau lagi happening sekarang tuh tapis printing. Oke. Taps nggak buat itu. Tidak Taps nggak buat ya. itu karena ya kalau misalnya memang mau tapis printing berarti nanti kita arahkan ke si A gitu. Jadi memang kita berkonsisten, mereka nggak ikutin kita nih yang brand-brand besar yang serupa sama kita. Ya mereka nggak ikutin kita juga sebisa mungkin tidak mengikuti mereka gitu. Sejauh ini merintis Taps in Lampung, pernah nggak sih ada yang menjatuhkan ya para netizen mungkin menjatuhkan nama baik Taps in Lampung dengan mungkin dari produk yang kurang ini kurang itu, pernah nggak sih pengalaman sejauh ini yang mungkin ini salah satu contoh untuk menjatuhkan nama Taps in Lampung, pernah nggak Kak Eca atau Kak Riko? Sejauh ini sih nggak ada sih ya. Kalau sejauh ini sih nggak ada sih yang memang menjatuhkan gitu. Kalau misalnya mereka komplain atau apa ya kembali lagi kita melihat kalau emang dari sisi kita yang salah ya kita minta maaf yang kita perbaiki seperti itu. Berarti memang sedetail itu kalian untuk merancang semua produk-produk ataupun kaos mulai dari kaos, kemeja sampai gaun juga ada seperti itu ya. Nah, untuk desain segala macam nih siapa nih, Kak Eca atau Kak Riko, atau memang sudah ada personalnya sendiri yang khusus desain baju-baju untuk dari Taps in Lampung ya? Kita berdua. Wow, Iya, berdua. kita berdua. Jadi kalau misalnya kita tuh kita lihat apa sih yang lagi happening, apa sih yang bahan apa sih yang bagus kalau dipaduin sama tapis, terus tapis apa sih yang happening gitu. Pokoknya kita tuh ya kita berdua. Jadi kita lagi insya Allah sih di bulan Februari nanti kita mau bikin foto campaign untuk produk-produk terbaru Taps yang bakal kita launching nanti di bulan Maret karena 8 tahun anniversary. 8 tahun anniversary ya dengan produk-produk ataupun juga sentuhan yang terbaru di edisi 2023 ya. Oke, nah setiap produk yang dibuat oleh sentuhan Kak Eca dan juga Kak Riko ada filosofinya nggak? Mungkin ada salah satu produk yang mungkin ada maknanya seperti itu. Kita kalau misalnya setiap kita mengeluarkan series yang memang maksudnya bukan untuk jualan eceran atau apa gitu, kita memang produksi untuk di-show-kan gitu, kita pasti ada tema gitu. Misalnya kita pernah Raju Megau itu yang hitam benar-benar full black, cuman sentuhan tapis sama gold gitu. Terus misalnya Nirmana gitu. Nirmana itu filosofinya dari garis-garis dan vertikal dan horizontal yang memang mengartikan kayak gerimbik gitu, kurang lebih artinya begitulah, dipadu-padankan dengan tapis gitu. Pokoknya setiap series yang kita keluarin tuh ada tema dan ada maknanya. Ada maknanya gitu. Ya. Oke, nah ini kan udah benar-benar mendekati 8 tahun jalan. Kalian dari awal pertama kali berdua merintis usaha ini. Ada momen yang mungkin ini nggak sih yang mungkin lucu ataupun yang kalian akhirnya beda pendapat? Aku maunya desain yang seperti ini gitu. Kariko pengennya seperti ini. Pernah ada pemikiran yang mungkin desainnya berbeda tapi akhirnya ada sedikit cekcok sedikit tapi tetap cara menyatukannya kembali, pernah nggak sih dalam momen itu Kak Eca ataupun Kak Riko? Kadang-kadang tuh kalau kayak kemarin ada satu desain yang seharusnya itu satu brand, kayak misalnya kita brand apa ya, satu desain yang printing satu desain itu untuk Honda tapi harus dipakai BRI juga mau. Oke. Nah itu sebenarnya nggak bisa ya. Jadi ya itu yang kadang-kadang tapi BRI lumayan banyak nih pesanannya, nggak bisa, tapi ini udah dicetak gambar itu tiap tapis itu atasnya Honda, kita bedain warna aja, nggak bisa gitu. Jadi memang harus per satu desain itu satu. Okay. Misalnya radar, kita mau dong bikin baju radar untuk beberapa karyawan kita. Nah itu khusus untuk radar. Nanti yang lain itu nggak bisa pakai punya radar ini. Kebetulan gitu. Kemarin ada BSI, BRI, Honda, itu desainnya beda-beda gitu. Memang harus karyawan Els Coffee. Karyawan Els Coffee. Itu memang karyawan Els Coffee udah nggak bisa lagi dipakai sama yang lain. Kita nggak produksi ulang itu. Nah, ketika timbulnya permasalahan kecil tersebut kan pasti ada selisih antara sama lain. Cara menanganinya seperti apa best couple kita hari ini? Pasti kan apalagi masih muda gitu ya, otomatis pasti memiliki keegoisan tersendiri. Nah, cara meminimalisir tentunya untuk mengatasi hal-hal yang mungkin ribut-ribut kecil, khususnya untuk lebih ke bisnis ini gitu. Gimana? Biasanya kalau perbedaan pendapat gitu karena memang kalau misalnya memang pokoknya maunya gini terus Eca maunya gini, ya udah
kita tetap produksi dua-duanya. Oke. Nanti waktu finishing ya udah kita lihat kira-kira tuh mana nih yang benar-benar Oke, kualitas. oke, verifikasi nih untuk kita launching gitu sih. Biasanya ya kita buat aja dua-duanya gitu. Kita buat Lebih aja aman dua-duanya. dibuat dua-duanya. ya. Terus mana yang mau di launching gitu nanti gitu. Nah tadi Kak Eca bilang katanya kalau radar misal mau buat kaos tapis dari salah satu promo ya. Jadi mungkin bos-bos radar Lampung ataupun juga radar Lampung TV yang nanti baju kantornya berbeda dengan yang lain, tidak hanya ada logo radar TV ataupun radar Lampung, ada tapis-tapisnya itu seru juga loh ya. Ditunggu nanti kontak personnya ya Kak Eca sama Kak Riko bisa pesan secara partai banyak untuk seluruh karyawan yang ada di radar Lampung. Dan juga special rate ya. Special rate ya. Oke. Mungkin bisa spesial banget khususnya untuk hostnya spesial. Iya. Oke, dengan desain yang memang benar-benar sudah dipikirkan karena setiap company pasti keinginannya beda-beda seperti Iya. itu ya. Oke, ada request nggak sih biasanya kayak Ca untuk dari kliennya, Kak, aku pengen buat gaun dengan detail yang seperti ini gitu. Pernah nggak ada dapat klien yang memang request atau menyerahkan ke Types in Lampung aja dari segi desainnya? Rata-rata Ya. begitu sih. Rata-rata memang, Kak aku mau buat untuk gala dinner nih untuk berapa puluh orang, tolong didesainin gitu. Oke. Terus kita desainin, terus mereka oke kita fitting, kita ukur sesuai ukuran gitu. Terus jaket untuk itu kemarin juga begitu. Kalau misalnya ya rata-rata company begitu sih. Mereka nggak, pokoknya mereka nggak. Aku beberapa desainnya A, B, C, warnanya gini, bahannya ini, oke gitu. Berarti pelunasan hamin berapa? Biar tahu nih orang-orang radar pelunasannya hamin berapa mungkin gitu. Ya nggak, kalau misalnya itu DP dulu. DP dulu, nggak boleh tempo dong ya. DP dulu, terus abis itu nanti kalau misalnya udah jadi baru dilunasi. Oke. Tapi soal press release, soal harga mungkin dari untuk busana company ataupun juga t-shirt, kemeja dan gaun lain sebagainya. Dari rate-nya berapa nih Kak Eca? Karena kebanyakan yang tahu, Types in Lampung kan udah terkenal banget. Aduh, pasti mahal banget. Jangan-jangan kaosnya bisa 200 ribuan lebih nih, gitu Enggak kan. kok. Kalau sama sih sebenarnya, Taps itu juga range harga kaosnya ada yang 130. Wow. Lengan panjangnya paling mahal 180.000. Kalau misalnya Itu ukuran XXXL. terus itu juga bisa bisa lebih kurang lagi, bisa dikurangin lagi kalau misalnya ngambilnya dalam Yang pakai lebih banyak ya. Oke, itu dari segi t-shirtnya. Ya terjangkau lah ya dengan harga seperti itu di bawah 200.000 rupiah kita dapat kaos yang berkualitas dengan desain ada kain tapisnya ya. Dan itu handmade ya. Iya, semuanya Oke. sulam tangan. Nah, kalau misalkan dari kemeja, gaun seperti itu, rate-nya mulai dari berapa nih Kak? Kalau misalnya kita kemarin ada produksi kemeja wanita yang untuk kantor itu tuh harganya cuma 195.000. Jadi kayak dia tuh kemeja polos terus kita tempel tapis gitu, harganya 195. Tapi kalau misalnya yang tailor yang memang ada request ukuran segala macam itu kita start from-nya 350.000. 350. Itu sudah dengan furing, sudah dengan jahitan tailor, bukan jahitan pabrik. Oke. Gitu. Jadi memang kualitasnya Bukan kita beli baju terus kita tempel gitu. Tapi memang benar-benar dari awal pertama kali ya. Benar. Dari pengukuran, akhirnya pembuatan, itu memang berarti mulai dari 350.000. Oke. Ada yang couple nggak nih Kak? Mungkin kadang-kadang kan biasanya untuk yang keluarga atau yang untuk seperti kalian nih sepasang muda-mudi. Ada yang couple seperti itu? banyak, rata-rata kita juga bikin untuk acara lamaran Oke. gitu, terus acara prawet gitu-gitu, terus bahkan ada yang untuk resepsi juga kita pernah kok bikinin ya. Nah, Gitu. paling mahal berapa sih kalau boleh tahu produknya dari Types in Lampung? Karena kan detailnya luar biasa banget, apalagi tapis gitu kan. Kita kenal banget tergantung dari benang emasnya, memang ada yang benang emas standar, ada juga yang bagus banget. Nah, kalau yang paling mahal dari Types in Lampung ini dibanderol harga berapa sih Kak? Couple-nya 2,5 juta. 2,5 juta untuk couple. Itu dah, tapi kalau misal bisa di atas lebih itu berarti lebih mewah lagi dong. Iya. 2,5 juta itu udah mewah banget ya, couple. Wow. Nah, cara menjaga kualitas dari tapisnya sendiri, kan terkadang orang-orang nggak tahu nih, orang-orang awam yang gimana sih caranya untuk menjaga tapis ini biar nggak mudah rusak, bahkan mungkin ada yang mencucinya seperti itu. Tapi kalau misalnya tips dari Types in Lampung sendiri untuk menjaga kualitas dari si tapisnya sendiri, karena nanti kalau misalkan nggak dikasih tahu kan bakal ada ini produk Types kok mudah banget rusak dan lain sebagainya. Ada ini nggak sih tips kayak gitu? Jadi kita memang di setiap packingan tuh kita kasih cara pencucian dan perawatan gitu. Nah, selebihnya memang kita juga kasih informasi kalau misalnya dia langsung gitu belinya ke ini,
bagaimana cara pencucian dan perawatannya itu kita kasih tahu langsung gitu. Misalnya kayak nyucinya tuh kalau kita mau nyuci sendiri gitu cuman dicelupin aja pakai pewangi pelembut gitu. Jadi kita memang nggak pakai deterjen gitu. Terus untuk pengeringan juga nggak boleh di langsung sinar matahari gitu. Jadi cuman remang-remang gitu aja biar kering sendiri gitu, dan nggak boleh dikucek juga gitu. Kalau misalnya mau lebih aman lagi langsung ke laundry di dry clean. Terus kalau misalnya ada yang memang tapisnya keluar, digunting aja yang keluar yang itu. keluar itu ya. Karena kan dia kan di handmade gitu. Jadi per satu-satu itu tuh dia nggak akan ngikut yang lainnya gitu. Atau kalau misalnya nggak mau digunting, dilem uhu aja yang transparan, itu banyak banget di supermarket gitu. Itu tuh banyak banget. Jadi tinggal dilem pakai lem transparan itu dia nempel lagi. Oke, jadi memang sebenarnya mudah untuk menjaga dari penggunaan kain tapis yang sudah dibuat busana seperti itu ya, dengan cara-cara yang tentunya sudah di note tersendiri oleh Tapsin Lampung. Ketika memang beli busana dari Tapsin Lampung sudah ada note yang akan dimasukkan dalam produknya seperti itu ya. Oke, nah nanti ke depan ya untuk Tapsin Lampung, yang diinginkan oleh Kak Echa dan juga Kak Riko seperti apa sih nanti ke depannya, mungkin dalam 5 tahun ke depan nanti Tapsin Lampung seperti apa nanti harapannya? Kalau kita sih pengennya lebih banyak lagi anak-anak muda yang pakai kaos tapis. Justru di Lampung itu tuh justru agak sedikit berkurang dibanding luar kota ya. Kalau misalnya di luar kota itu kita lebih banyak pengiriman luar kota bahkan dibanding kalau misalnya di Lampung. Nah pengennya sih semua anak-anak Lampung tuh pada pakai kaos tapis gitu. Aware lah sama budaya kita gitu. Jangan tunggu nanti si A gitu dari mana gitu yang pakai baru. Padahal ini produk punya asal gua nih gitu, baru kita pakai gitu. Oke, karena masih banyak anak muda yang mungkin saat ini belum terketuk hatinya gitu ya untuk menggunakan produk dari Lampung atau dari Tapsin Lampung sendiri ya. Karena kalau misal untuk melestarikan budaya, melestarikan dari hasil-hasil dari pengrajin itu memang dari anak-anak muda saat ini ya. Karena kan kalau misalkan dari anak muda sendiri sudah sadar menggunakan, ya pasti orang yang lain pasti bakal mengikuti. Di luar Lampung pun jadi kayak tertarik apa sih gitu. Benar banget. Tapi sejauh ini sudah semana nih Tapsin Lampung melangkah? Apakah sudah tersebar di seluruh Indonesia produknya karena banyak banget peminatnya seperti itu? Kemarin kita terakhir kirim ke Aceh. Kita kalau misalnya ke Indonesia sih, maksudnya seluruh Indonesia sih sudah semua atau sudah semua jauh? Sih kayaknya. Oh sudah semua menjelajahi Tapsin Lampung sudah ada ya. Gitu. Hebat banget, 8 tahun tapi sudah menjelajahi Indonesia dan juga sudah beberapa kali produknya keluar Indonesia ya. Benar. Oke. Nah untuk harga tadi sudah ya benar-benar sangat terjangkau dengan kualitas yang begitu luar biasa. Kalau misalkan ada sebuah kesempatan Tapsin Lampung ditawarkan untuk punya gerai sendiri di luar Indonesia seperti itu. Nah, konsep yang dibawa oleh Tapsin Lampung nanti ke luar Indonesia sama hal seperti yang ada di Indonesia atau memiliki konsep yang terbaru? Misal kita bermimpi dulu nih untuk Tapsin Lampung misalnya. Ada gerai di Singapura misalnya seperti itu atau di US gitu-gitu. Gitu sih yang pastinya amin ya, kita aminkan dulu. Yang pastinya kita bakalan menyesuaikan dengan kebutuhan di sana gitu. Kayak misalnya di luar yang memang cuacanya panas gitu, kita nggak mungkin mau jualan kemeja yang tebal atau apa gitu. Pasti kita akan menyesuaikan di sana sih dengan desain terus furniture segala macam gitu. Pasti kita harus menyesuaikan di sana gitu. Ya amin ya. Sama tahun ke depannya seiring jalannya waktu, ini 8 tahun tuh perjalanan udah luar biasa banget kan. Mungkin 9, 10 dan seterusnya Tapsin Lampung sudah semakin berkembang mengepakkan sayap ke luar Indonesia, sama tahu kan. Nah, kalau misalkan satu lagi nih Kak Echa, di tahun 2022 ya, yang sudah dilewatin oleh Kak Echa dan juga Kak Riko melalui Tapsin Lampung, apa aja yang sudah dilewati selama tahun 2022? Ini kan kita sudah masuk di awal 2023 ya. Yang sudah dilewatin apa aja sih yang mungkin ada momen yang nggak pernah terlupakan di tahun itu? Jujur kalau misalnya 2022 adalah momen yang nggak akan terlupakan seumur hidup. Wow, kenapa? Tapi sebenarnya bukan momen yang menyenangkan, tapi momen yang menyedihkan. Kenapa itu? Karena di November kemarin mamaku baru meninggal. Iya, jadi dari bulan Oktober, November, tuh kita bahkan sempat nggak fokus untuk urus bisnis. Karena 3 minggu terakhir dari bulan Oktober itu, mama memang udah tinggal di rumah, nggak tahu mungkin feeling ya gitu. Jadi sakit
terus tinggalnya di rumah terus gitu, terus nggak mau ditinggalin gitu. Jadi kita memang urus Standby di mama, samping mama, urus ya. mama terus sampai dengan akhirnya 30 November kemarin mama meninggal gitu. Mungkin Jadi udah suratan dari Tuhan, mama mungkin biar nggak sakit lagi Iya, gitu gitu. ya. Mungkin doa-doa mama juga udah sangat baik banget untuk Tetsi Lampung dan juga buat kalian berdua Iya, ya. Oke, tapi kalau dari Kak Riko sendiri yang sudah dilewatin tahun 2022, apa nih kira-kira? 2022 tuh tadi benar yang kata Eca, selain itu ya kita memang benar-benar karena kita memang 2022 kemarin kita baru punya gerai sendiri memang khusus produksi dan pemasaran segala macam di situ, kita memang harus kejar-kejaran nih sama kebutuhan gitu. Gimana caranya biar produksi tetap jalan gitu, semuanya kebayar gitu. Jadi memang benar-benar harus kayak berjuang lagi gitu. Apalagi di 2022 bisa dibilang new normal setelah pandemi. Benar. Kena dampak juga nggak sih Tetsi Lampung waktu saat itu? Pasti ya, pasti dari yang kecil sampai besar kita tahu semuanya pasti Benar, terdampak semua gitu. sektor ya. Alhamdulillah banget kita masih bisa bertahan sampai dengan sekarang ya. Benar-benar bersyukur sih kita bisa ngelewatin kesulitan-kesulitan kemarin gitu. Kita waktu itu kita buat masker mau nggak mau gitu, karena orang nggak mungkin mau buat baju gitu, karena kayak buat makan aja susah banget gitu kan. Jadi kita menyesuaikan kebutuhan gitu, kayak kita buat masker yang memang kecil-kecil kayak gitu sih gitu. Ya, yang penting Tetsi Lampung sudah bisa melalui masa-masa sulit di masa-masa pandemi dan juga tahun 2022 yang memang banyak banget keluh kesah, kesedihan, kebahagiaan juga untuk kalian berdua, juga untuk Tepsnya ya. Oke, pemirsa dan juga Kak Eca dan Kak Riko, kita sudah mau di penghujung acara, tapi seperti biasa di episode-episode sebelumnya ya, yang sudah lewat, kita biasanya ada games juga nih, sebuah pertanyaan yang memang harus dijawab secara spontan. Kita pengen tahu seberapa cepatkah narasumber kita untuk menjawab dari beberapa kartu kuning ya. Ini kayak mau main bola ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Nanti Kak Eca sama Kak Riko pilih masing-masing 5, ditutup, jangan dibuka dulu, nanti aku akan yang membacakannya. Oke, mungkin boleh Kak Eca dulu. Silahkan ditarik 5 pertanyaan yang ada di sini. Oke. 1 2 3 5. Oke, boleh aku pegang? Nih punya Kak Eca. Nah, Kak Riko silahkan dipilih 5. 5 ya? Ya. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5. 5. Oke. Oke. Mulai dari ladies first dulu ya. Ini punya Kak Riko, ini punya Kak Eca. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah untuk narasumber kita di hari ini ya. Menurut saya kebahagiaan adalah melihat orang yang kita sayang bahagia. luar biasa. Siapa yang orang paling sayang yang disayang sama Kak Eca? Iya, kalau dulu ada mama, Ada kalau mama. sekarang Ada suami siapa? sama anak. Suami sama anak ya. Seneng nggak sih dibilang sayang? Oke. Berarti udah punya anak berapa Kak Eca? 1 ya. Ganteng, cantik, Ganteng. sama kayak papanya? Iya, deket banget sama papanya, alhamdulillah, karena kita tuh bisnisnya bareng-bareng, ngurus anaknya juga bareng-bareng. Iya, karena memang satu Jadi, lingkup bareng ya. Jadi benar-benar full Gaga itu, papanya yang mandiin, papanya yang nyuapin juga gitu, papanya yang ngajak main juga gitu. Keluarga bahagia sekali ya ternyata. Oke, pertanyaan selanjutnya, besar atau kecil? Besar, karena aku besar. Mohon maaf, ini bukan body shaming. Oke, ya karena memang banyak banget besar berarti Jiwanya yang rezekinya besar. jiwanya yang besar ya, kesabarannya juga ya. Oke. Yang ketiga, momen seru dalam sehari yang nggak bisa Kak Eca lupain adalah Momen seru kalau anak aku tuh tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang aku tuh juga nggak tahu itu apa. Itu tiba-tiba kaget, kok dia bisa tahu ya, kita sih nggak tahu. Kadang-kadang. jadi ada kosakata baru yang disebutkan Iya. oleh anak tuh bahagia banget ya. Jadi Oke, happy nggak bisa dilupa banget. banget ya. Yang keempat, ketika bangun pagi, hal apa yang paling diingat sama Kak Eca? Ketika bangun pagi, deadline-nya hari ini apa ya gitu. Entrepreneur gitu ya, hari ini ngapain ya schedule-nya gitu kan ya. Kadang-kadang adalah, aduh ngapain nih hari ini bingung gitu kan. Tapi Kak Eca udah punya mikir hari ini mau ngapain atau schedule apa gitu. Iya. Yang terakhir, nah ini kayaknya udah tahu banget ya tadi ya. Kapan terakhir kali menangis dan kenapa? Tadi pagi juga lagi.
Tadi pagi udah mau nangis, ini kenapa nih? Nangis bahagia atau? Ya kan nangis karena biasanya ada mama gitu. Sampai Oke, dengan hari ini, sampai saat ini, kan belum ya. 40 hari, jadi masih sangat teringat terus-terusan gitu. Jadi ya itu yang selalu keinget. Untungnya maksudnya ada suami gitu. Karena kemarin bilang kalau mungkin kalau misalnya mama meninggal waktu masih gadis, kayaknya aku juga meninggal aja gitu. Karena udah hilang arah hilang gitu. arah, Jadi ya. kayak mau ngapain, bingung gitu. Pokoknya gitulah. Oke. Pesan apa atau momen apa yang Kak Eca paling ingat dari mama waktu memang masih bersama Kak Eca? Pokoknya mama itu setiap hari itu pasti berdoa, dimanapun pasti berdoa. Ya Allah sehatkan, pokoknya gitu ya, namanya ibu-ibu ya. Sampai kadang-kadang komplain, ih udah sih mama usah berdoa terus gitu. Karena memang itu yang mama tuh setiap hari itu didoakan. Kalau misalnya, mah doain ya hari ini mau meeting, mudah-mudahan deal gitu. Itu tuh di handphone itu tuh panjang banget doanya. Mungkin itu yang bakalan udah nggak ada lagi sekarang gitu. Oke, momen-momen yang seperti Iya. itu ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah melengkapi, Iya. ada suami tercinta, anak yang Alhamdulillah. tercinta juga untuk melengkapi kehidupan yang Alhamdulillah juga selanjutnya. mertuanya juga kayak orang tua sendiri Benar. gitu. Jadi sosok mamanya Riko Mamanya itu Riko. sangat kalau dibilang menggantikan enggak, tapi cukup untuk melengkapi gitu. Ya, karena dari kecil sudah kenal, pasti kedua orang tua juga sudah saling mengenal satu sama lain ya. Oke, itu tadi pertanyaan dari pertanyaan dari Kak Eca yang sudah dijawab dengan secara baik dan lugas pasti ya. Sekarang tinggal sang suami menjawab pertanyaan 5 yang sudah dipilih. Ini dia, silakan Kak Riko siap-siap. Jika ada yang jahat kepada saya, maka saya akan Jika ada yang jahat kepada maka saya, maka saya akan tidak nggak ngapa-ngapain sih sebenarnya. ngapa-ngapain ya. Kalau misalnya orang jahat, ya udah kita nggak bisa jahat juga sama dia, tapi kita juga biasanya aku tuh nggak bisa baik sama dia. Maksud tapi nggak jahat, tapi nggak mau baik aja. tidak merespon kejahatannya ya, Iya. nggak bakal capek sendiri ya. Oke, selagi itu memang tidak terlalu fatal Benar. mungkin ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, cerita hal yang paling unik yang tak bisa dilupakan saat masih kecil. Cerita yang paling unik waktu masih Ya, nggak bisa kecil yang nggak bisa dilupain. Ada nggak nih? Kayaknya waktu kecil tuh kayak biasa-biasa aja sih, kayak apa ya gitu. Tapi waktu kecil sih kata orang tua, ya nggak tahu ya, sampai katanya tuh aku tuh badung banget gitu, banget. Ya. Oh ingat, jadi waktu kecil itu pernah ngaji, terus pulang ngaji tuh ngambil rambutan gitu. Itu kayak semua anak kecil pernah Ya. deh. Terus kesetrum. Wow. Kesetrum tuh karena pegangan sama besi tuh nggak bisa lepas. Jadi sama temen tuh dipukul, akhirnya jatuh, terus kepalanya bocor. Karena di pohon itu tuh ada kabel gitu, kabelnya kebuka dan nempel gitu. Alhamdulillah selamat. Iya. Masih ada ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, pertanyaan yang ketiga adalah, jika saya memiliki banyak uang, maka saya akan Membahagiakan orang-orang di sekeliling saya. Oke, contohnya Umroh mungkin, jalan-jalan, bantu saudara gitu. yang membutuhkan pastinya ya. Oke, yang keempat, saya paling bete banget kalau berada di situasi seperti Di pojokan. Sebenarnya tuh bisa menerima kritikan gitu, tapi kadang-kadang tuh kayak yang gitu. Oke. Kayak bukannya nggak bisa dikasih tahu ya, tapi kayak benar. kalau misalnya lagi Lagi nggak omelin mood, atau apa tuh, baiknya itu bisa jadi nggak mood sih. Oke. Gitu. Aku sama Riko tuh jarang banget berantem, karena Riko itu susah banget, Moody banget sih. moody banget. Moody ya. Atau kalau aku komplain apa gitu tuh, udahlah mending nggak usah, nanti dia malah lebih marah. Enggak kalau marah. Tetap bisa menerima, tapi keadaan moodnya dulu ya. Kalau Iya. misalnya memang benar-benar bisa menerima, ya pasti Iya. ya akan didengarkan. Selagi memang itu positif juga ya. Kecuali kalau misalnya ngasih taunya ngomel-ngomel nggak jelas dan juga nggak Iya. bermanfaat, ya kesel juga dong juga, pastinya. iya. Pertanyaan terakhir untuk Kak Riko ya. Jika saya diberikan kesempatan untuk hidup kembali, maka saya akan ya. Ini bertanya udah. Pas banget tadi ya, dari kesetrum. Kesetrum nggak jadi meninggal. Nah, Sebenarnya kalau misalnya dikasih kesempatan untuk ngulang ya maksudnya, sebenarnya nggak ada yang mau diulang sih, dengan apa yang udah terjadi sekarang itu udah blessing banget, udah sangat bersyukur dengan apa yang udah dipunya sampai dengan saat ini oke, gitu. bersyukur apa yang sudah dijalani saat ini. Jadi kalau misalnya dilahirkan kembali atau dihidupkan kembali, tetap menjadi seorang Riko Iya. yang saat ini ya, bertemu sama Kak Eca, punya putra yang luar biasa. Benar. Untuk menghibur dalam sebuah keluarga gitu ya, rezeki yang begitu luar biasa dari Tensi Amin. Lampung gitu. Semoga nanti makin mengepakkan sayap yang begitu lebar lagi, nanti biar lebih berkembang, siapa tahu gerainya ada di mana-mana. Amin. Siapa tahu nanti bisa ada di Jakarta,
Jakarta, di Surabaya, bahkan semua kota ataupun provinsi yang ada di Indonesia ada Taps in Amin. Lampung ya. Amin. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah atau mungkin para pengusaha muda yang ingin merintis dari awal, seperti apa sih gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan nggak, Kak Eca atau Kak Riko, dua-duanya boleh. Mungkin Kak Riko dulu. Kalau misalnya mau usaha itu yang paling susah adalah memulainya gitu. Sebenarnya jangan tunggu siap nantilah. Usahanya tunggu siap gitu. Sesungguhnya kesiapan itu menunggu kita untuk dijemput gitu. Jadi jangan bilang nunggu siap gitu. Tapi memang berat sih gitu. Jadi mulailah dan selalu bersyukur atas apa yang sudah dicapai di hari itu gitu. Karena aku percaya sih kalau kita bersyukur, nikmat kita maka akan ditambah gitu. Jadi kita udah mulai, terus kita udah ada, kita syukurin biar nanti dikasih lagi gitu. Oke. Kalau Kak Eca sendiri? Kalau aku sih kalau kita punya pasangan itu jangan berpikir bapernya aja terus. Ih, kok pacar gua nggak ngehubungin gua? Oh, kok pacar gua kok jahat ya sama gua? Jangan gitu mikirnya adalah gimana hubungan kita tuh bisa jadi bermanfaat sampai dengan kita akhirnya bisa menikah gitu. Kemarin tuh kita kalau mikir-pikir, ini kalau misalnya kita putus gimana ya? Usaha kita baginya kayak mana nih? Gitu kan ya, Bener. Iya kan? Jadi akhirnya gimana kita caranya, maksudnya kita malah nggak pernah kepikiran untuk kok kamu kayaknya deket sama ini ya, kayak aku gitu, nggak pernah. Sampai dengan hari ini pun nggak pernah. Justru kita tuh agak diskusinya gitu atau keselnya itu karena pekerjaan gitu. Jadi nggak ada waktu untuk cemburu, nggak ada waktu untuk baper gitu. Jadi kalau misalnya punya pacar atau punya pasangan tuh usaha bareng gitu, biar bondingnya makin support system ya, saling mendukung satu sama lain ya. Jadi jangan berpikir nanti kalau pisah gimana ya, gitu. Karena bener juga yang Kak Eca bilang tadi. Ini kalau bisa benar-benar bubar nih mau dibawa ke mana, dibagi dua atau bagaimana, nggak mungkin kan gitu. Tapi alhamdulillah memang Tuhan udah memberikan jalan yang benar-benar baik untuk kalian berdua sehingga dapat dipersatukan sampai saat ini ya. Luar biasa. Dan tentunya Kak Riko sama Kak Eca terima kasih banget. Terima kasih banget, Rada. Dihubunginnya fast respon banget. Kayak aku bisa gitu ya, karena beberapa calon narasumber yang aku hubungin kayak aduh memang schedule-nya padat banget, tapi memang dari Taps in Lampung benar-benar memberikan kesempatan untuk hadir ke Radar TV, bisa hadir dalam program podcastnya Halo Lampung ya. Semoga Taps in Lampung semakin berkembang lebih maju, semakin berjaya seperti tagline-nya Lampung berjaya. Sama seperti Taps in Lampung, semoga semakin berjaya, semakin berkembang lebih maju lagi, produk-produknya lebih dikenal dengan seluruh masyarakat yang ada di Lampung ataupun juga di Indonesia. Amin. Ya, bakal bisa keluar negeri nanti ke depannya. Amin. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di hari ini bersama saya dengan Imron Parsauran. Tentunya saksikan terus ya podcast Halo Lampung setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 7 malam, dan juga dapat menyaksikan di channel Radar Lampung TV serta channel YouTube Radar Lampung TV, dan juga tentunya dapat disaksikan melalui Spotify dan juga websitenya Radar TV, www.radartv.co.id. Sampai jumpa di episode kelima dengan narasumber yang begitu luar biasa. Tentunya nanti akan kita undang kembali di episode kelima kita di yang akan datang. Sampai jumpa di podcast Halo Lampung berikutnya. Thank you.